cuan buat para cuan mania. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten berdasarkan penutupan tadi. Jadi langsung saja emiten pertama yang kita akan bahas ini ada SNBR, Semen Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga ada Cepin, Carwen Pokben Indonesia Tbk. Yang keempat ada CTRA, Ciputra Development Tbk. Dan yang terakhir ada Gasco, Costco Plantation Tbk. Kita langsung ke emiten yang pertama. Ini ada SMGR. Jadi di sini kita akan ngomongin secara long term ya, dari bisa dikatakan untuk trading jangka menengah ataupun trading jangka panjang. Jadi untuk SMGR di sini yang saya suka tentang SMGR ini terlihat bahwa mulai ada sebuah volume yang cukup besar di kisaran area bawah di sini. Oke. Jadi di sini mulai terlihat bahwa adanya sebuah volume yang besar yang merupakan hal baik, jadi mulai ramai di area bawah. Dan jika dilihat secara chart, ini terlihat mulai terlihat adanya sebuah divergence. Di chartnya membentuk sebuah lower low, sedangkan di RSI-nya membentuk sebuah lower high, yang bisa dikatakan merupakan adanya sebuah tanda-tanda terjadinya reversal. Jadi dilihat secara chart, pada tanggal 31 Mei kemarin ini terlihat bahwa SMGR ini tertahan oleh area resistennya di kisaran harga 7.400-7.500-an. Jadi untuk saat ini dilihat bahwa SMGR, karena dilihat juga dari sisi RSI-nya ini sudah terjadi sebuah rejection mendekati area overbought. Jadi saya melihat untuk SMGR ini ada potensi terjadinya koreksi yang cukup dalam ke kisaran area 6.500 sampai dengan 6.700-an yang bertemu dengan area demand sekaligus area Fibonacci 61,8% dan juga kita bisa temukan support dari area left shoulder dari potensi pembentukan pattern reversal inverted head and shoulder. Jadi untuk SMGR melakukan koreksi sampai ke area bottoming dari right shoulder dan melakukan breakout ini kira-kira akan membutuhkan waktu yang lama sampai di kisaran bulan akhir tahun gitu untuk SMGR. Jadi untuk SMGR jika misalnya ia setelah melakukan koreksi dan membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder yang di breakout, ini SMGR ini bisa berpotensi menuju target dari pattern inverted head and shoulder-nya di kisaran harga 8.700 sampai 9.000-an. Jadi untuk rekan-rekan yang suka atau gemar melakukan pembelian untuk jangka menengah ini, SMGR bisa dikatakan menarik jika melakukan koreksi lagi sedikit ke kisaran harga 6.500 sampai 6.700-an. Dan terlihat juga adanya mulai adanya sebuah volume spike, bisa dikatakan volume spike. Dan beberapa hari terakhir juga terlihat bahwa terjadinya koreksi dengan volume penjualan yang cukup minim gitu. Untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada ICBP. Jadi untuk ICBP kemarin setelah pada tanggal 11 Mei ini dia terdeteksi di area resisten kuatnya yang bertemu dengan area support turn into resistance trendline dan juga MA200. Tetapi pada tanggal 27 Mei ini terlihat bahwa ICBP telah berhasil membreakout area itu. Jadi area tersebut otomatis menjadi sebuah area resistance turn into support. Dan terlihat juga breakout tersebut terjadi dengan volume pembelian yang cukup signifikan di atas rata-rata volume 20 hari kemarin. Jadi jika melihat ICBP pada saat ini terlihat bahwa sedang mulai terjadi koreksi membentuk candle merah, tetapi bisa dilihat bahwa hal tersebut terjadi dengan volume penjualan yang cukup minim. Tetapi dilihat dari sisi RSI ya, ICBP ini terlihat sedang dalam keadaan overbought. Jadi saya mengekspek adanya sebuah koreksi. Untuk koreksi dari ICBP ini bisa melakukan pembelian bertahap. MA200 tidak begitu berlaku untuk
pada saat ini, tapi bisa dikatakan MA200 ini sebagai MA200 ini sebagai support pertama. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian untuk ICBP ini, MA200 sudah mulai bisa melakukan penyicilan bertahap dengan area cicilan terakhir itu di kisaran last swing low-nya di kisaran harga 7.750-an. Ini masih bisa dikatakan sebuah koreksi yang cukup sehat. Untuk target dari ICBP, misalnya ia berhasil menguat, ini bisa diambil target dari ICBP di kisaran harga resisten kuatnya di kisaran harga 7.300 sampai 9.300 sampai 9.450-an gitu. Yang bertemu juga dengan Fibonacci extension 123,6%. Jadi untuk rekan-rekan yang suka main di saham-saham blue chip ini, ICBP dan SMGR ini bisa dikatakan cukup menarik. Oke, untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Cepin, Charwen Pokpen Indonesia Tbk. Jadi untuk Cepin, dilihat pada tanggal 31 Mei, ini telah breakout dari neckline pattern double bottom dengan neckline di harga 5.250, dan hal tersebut juga di breakout dengan volume yang sangat amat tinggi, jauh di atas rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan terlihat juga hari ini terjadi koreksi sebesar 2,3%, tetapi bisa juga dilihat bahwa koreksi tersebut terjadi dengan volume yang sangat minim. Jadi bisa dikatakan yang melakukan breakout pada tanggal 31 Mei kemarin ini melakukan pembelian dengan angka yang cukup besar, dan pada saat ini dengan volume penjualan yang sekecil ini bisa dikatakan big player yang melakukan breakout ini belum melakukan distribusi dengan angka yang cukup besar. Lihat dari sisi net foreign sale or buy indikatornya, jadi terlihat bahwa 27 Mei sampai dengan 2 Juni kemarin ini ada foreign yang melakukan pembelian dengan angka yang cukup signifikan. Jika kita lihat secara dari bandar detektornya sampai 2 Juni, ini ada RX, AK, dan BK yang melakukan pembelian dengan angka yang cukup besar. Untuk Cepin ini berpotensi membentuk sebuah pattern double bottom with retest kembali ke area neckline yang berlaku sebagai resistance turn into supportnya, dan jika ia misalnya memantul di area tersebut, ini Cepin bisa berpotensi menuju ke target dari double bottomnya di kisaran harga 5.600-an yang juga bertemu dengan area supply yang bisa kita dapatkan pada tanggal 4 dan 5 April kemarin, dan area tersebut juga akan dijaga oleh resistennya, yaitu MA100 yang berlaku sebagai area resistennya juga. Jadi untuk trading plan dari Cepin ini bisa melakukan pembelian di kisaran area neckline dengan catatan melakukan taking profit misalnya ia menyentuh area MA100-nya. Jadi bisa melakukan antri 1 atau 2 tick di bawah area resistance tersebut. Untuk emiten yang keempat kita akan bahas hari ini ada CTRA. Jadi kita melihat CTRA pada saat ini sedang dalam keadaan sideways, tetapi bisa dilihat bahwa ia konsisten membentuk sebuah higher low yang bisa kita tarik trendline. Jadi misalnya kita melihat keadaan CTRA pada saat ini bisa dikatakan sedang dalam keadaan sideways dengan support di harga 950 sampai 970-an yang merupakan area yang cukup bagus untuk melakukan spekulasi buy. Jadi bisa dilihat bahwa moving average pada CTRA ini tidak berlaku karena keadaan masih dalam keadaan sideways, dan bisa dilihat bahwa moving average terus-menerus ditembus begitu saja. Jadi moving average tidak bisa digunakan sebagai patokan support atau resisten pada saat ini. Jadi untuk saat ini saya matikan dulu MA-nya. Jadi kita bisa mendapatkan support di kisaran harga 950 sampai 970-an yang juga bertemu dengan sebuah trendline. Jadi untuk CTRA ini bisa melakukan spekulasi buy di area tersebut dengan catatan stop loss wajib diletakkan misalnya ia breakdown dari area tersebut. Karena jika ia breakdown dari harga 950, CTRA bisa berpotensi melakukan penurunan yang lebih jauh ke support keduanya di kisaran harga 890 dan juga
area bottoming terakhirnya di sekitaran harga 860. Untuk CTRA misalnya ia melakukan pantulan di kisaran area support tersebut, dia bisa berpotensi menuju ke resisten pertamanya di harga 1020 dan resisten keduanya di harga 1070. Dan misalnya jika area resisten keduanya 1070 ini berhasil di breakout, ini CTRA bisa dikatakan otomatis membentuk sebuah pattern reversal, yaitu ia membentuk sebuah pattern reversal double bottom dengan neckline di harga 1070 yang jika ditembus ia bisa berpotensi menuju target dari double bottomnya di last high pada pertengahan November kemarin di harga 1185-an. Tapi sebelum itu ia akan berpotensi tertahan sedikit di kisaran harga 1140 yang juga berlaku sebagai resistennya. Misalnya kita lihat dari indikator net foreign share bar-nya ini juga bisa dilihat bahwa ada asing yang melakukan akumulasi dari tanggal 24 Maret. Ya, jadi bisa dilihat pada indikatornya asing telah melakukan akumulasi dengan angka yang cukup signifikan sejak tanggal 24 Maret. Oke, untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada Gesco Plantation Tbk yang merupakan emiten third-liner. Jadi untuk Gesco ini pada saat ini terlihat dari sisi volume terlebih dahulu. Jadi Gesco terlihat bahwa adanya volume pembelian yang besar. Jadi setiap ada volume pembelian yang besar di atas rata-rata volume 20 hari kemarin, ia melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Tapi saat ia melakukan koreksi, ini bisa dikatakan terlihat bahwa volume penjualannya saat Gesco ini terkoreksi sangat minim, yang merupakan hal bagus untuk Gesco. Jadi yang saya lihat dari Gesco secara analisa teknikal ini, Gesco pada saat ini sedang mendekati area MA50 yang berlaku sebagai supportnya, dan juga area tersebut bertemu dengan area resistance turn into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal 22 Februari kemarin, dan juga area tersebut juga bertemu dengan Fibonacci 78,6%. Jadi untuk Gesco ini simple, jadi volume juga udah bagus. Jadi kita tinggal menunggu di area support yaitu di area MA50 untuk melakukan buy on weakness dan bisa memanfaatkan pantulan yang berpotensi terjadi di area tersebut. Untuk target dari Gesco ini bisa dikatakan kita bisa mendapatkan area resisten pertama yaitu supply yang kita bisa dapatkan pada tanggal 30 Mei kemarin yang bisa berlaku sebagai area resisten pertamanya. Untuk resisten keduanya bisa kita ambil di kisaran harga 236 sampai 240-an. Tapi tetap karena Gesco ini merupakan emiten third-liner yang memiliki volatilitas yang cukup tinggi, jadi disarankan untuk misalnya Gesco close di bawah MA50 ini disarankan untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian, karena saham-saham third-liner itu emang memiliki volatilitas yang cukup tinggi gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para acuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.